Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran tema, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 tentang energi dan perubahannya. Baiklah anak-anakku semuanya, Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat semua dan juga nanti dapat mengikuti pembelajaran tematik pada hari ini. Alangkah baiknya anak-anakku semuanya untuk memulai pembelajaran kita. Mari kita awali dengan bacaan basmalah dan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, semoga kita dengan berdoa Allah memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita terima. Amin ya robbal alamin. Pembelajaran 3, tema 6, subtema 2, muatan bahasa Indonesia KD.2 dan KD 4.2 tentang menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi dan penyalurannya. Informasi pada teks percakapan dapat ditemukan pada jalan cerita atau pada dialog setiap tokoh. Bacalah teks percakapan secara keseluruhan untuk mendapatkan semua informasi di dalamnya. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang dapat, jawab Edo. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh begitu ya, terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apakah akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Nah, akibatnya biasanya semua akan kesulitan ketika tidak ada listrik, karena untuk saat ini sudah menggunakan tenaga atau energi listrik semuanya. Kalau sawah kering juga akan menyebabkan kelaparan karena
beras tidak bisa atau padi tidak bisa ditanam. Nah, kalian telah membaca wacana di atas ya. Nah, setelah membaca wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kerjakan di buku tugasmu ya anak-anakku semuanya. Oke, yang pertama, tuliskan 2 hal tentang waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Nomor 2, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Yang ketiga, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Yang keempat, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Yang kelima, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Nanti kalian kerjakan di buku tugasmu ya, anak-anakku semuanya. Pembelajaran 3, tema 6, subtema 2, muatan KD Matematika, yaitu KD titik 6 dan 4.6. Menentukan lama kegiatan dalam 1 jam dan menit. Kegiatan yang kita lakukan tidak selalu dapat dilakukan dalam satuan jam. Kita perlu satuan waktu yang lebih kecil dari jam, yaitu menit. Kalian tentunya masih ingat ya kemarin bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Perhatikan contoh yang ada di buku temamu ya, kita lihat ya contohnya ya anak-anakku semuanya. Nih, selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, pukul 05.00 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Lama kegiatan tersebut adalah, nah ini anak-anakku bisa melihat. Jadi dibalik ya, kalau pukul 05 mulai, maka pukul 05.30 selesai. Maka lama kegiatannya bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah 05.30 selesainya waktu, kemudian dikurangi awal waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi 05.30 dikurangi 05.00. 30 dikurangi 0 sama dengan 30, 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit atau setengah jam. Yang kedua, ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja pada waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, nah ini kan sama kan, waktu selesainya pekerjaan dikurangi waktu mulainya pekerjaan. Di 18.00 dikurangi 07.30, ya kan? Diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit, 1 jam 60 menit. Ingat ya tadi 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 17.60 dikurangi 07.30 sama dengan 10.30. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Ini ya. Nanti bisa dipelajari di buku dan juga minta bantuan kepada ayah dan ibu, orang tua atau kakak. Nah, ini ada jadwal anak-anakku semuanya ya. Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Nanti kalian bisa, selain tugas tadi di atas, ini dikerjakan ya. Ini waktu kegiatan lamanya ini. Nah, nanti di sini juga diisi berapa menit. Ini masih pakai menit.
Kelanjutannya nanti dikerjakan ya anak-anak semua. Kemudian setelah dikerjakan jangan lupa nanti difoto dan dikirimkan di WA pribadi Pak Guru. Oke, pembelajaran 4. Tema 6 subtema 2 pembelajaran 4 muatan PPKN. KD.2 dan 4.2. Kewajiban terhadap benda yang digunakan sehari-hari. Semua barang yang kamu miliki di kamarmu berhak kamu gunakan. Setelah menggunakannya, kamu berkewajiban untuk merapikannya kembali. Dengan demikian, kamu bisa mendapatkan hakmu untuk menikmati kamar yang nyaman. Selain itu, manfaatkanlah energi listrik dengan bijak. Dengan demikian, kamu telah menjalankan kewajibanmu untuk menghemat energi listrik. Kalian bisa membaca bacaan di buku temamu, halaman 82 sampai dengan 83. Kemudian lengkapi tabel di bawah ini. Setelah kalian membaca bacaan, kemudian melengkapi tabel ya. Tabelnya 1, 2, 3, 4. Contohnya, energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju? Apa kewajibanmu terhadap pakaian yang dimiliki? Ini pertanyaannya. Nanti di sini kalian jawab ya. Jawab, dan jawab. Begitu. Menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan, lama kegiatan dalam jam dan menit. Kalau di atas masih satuan menit, sekarang sudah jam dan menit. Pembelajaran 4 masih anak-anakku semuanya, tema 6 subtema 2, muatan pembelajaran matematika KD.6 dan 4.6. Seringkali kegiatan yang kita lakukan lamanya tidak tepat 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Akan tetapi, kegiatan tersebut dapat juga dilakukan selama 1 jam 10 menit atau 2 jam 30 menit. Perhatikan contoh yang ada di buku temamu ya, perhatikan ya. Nah, sekarang semuanya nanti ini tugasnya agak banyak ya, pelan-pelan saja. Kerjakan latihan soal yang ada di buku temamu halaman 86 sampai dengan 88. Nah, nanti tidak harus hari ini ya anak-anakku, bisa besok, bisa. Yang penting sebelum minggu depan sudah dikumpulkan. Karena ini tugasnya agak banyak. Kalau enggak ya nanti tugas-tugas yang atas saja yang dikerjakan. Untuk halaman 86 dan 88 bisa nanti dikerjakan pada hari besok atau hari Selasa. Demikian ya anak-anakku semuanya pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga ada bermanfaatnya dan jangan lupa anak-anakku semuanya untuk selalu menjaga kesehatan. Terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Dan semoga saja pandemi COVID ini segera berakhir, kita bisa kembali tatap muka dalam pembelajaran. Demikian ya anak-anakku semuanya, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa untuk tugas-tugas dikerjakan. Kemudian nanti difoto, kemudian dikirimkan ke WA pribadi Pak Guru. Untuk yang halaman 86 sampai 88 bisa dikerjakan besok hari Selasa. Begitu ya anak-anak semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.